Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rian Bahtiar dari Fakultas Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan berbagi penjelasan mengenai penerapan fungsi linear, fungsi penawaran, fungsi permintaan, dan keseimbangan pasar dalam matematika bisnis. Guna memenuhi tugas besar yang diampu oleh Ibu Angelis Ratuwulan MPD. Di sini saya akan menjelaskan apa yang telah saya pahami tentang fungsi linear yang sebelumnya sudah dijelaskan di kelas oleh Ibu Angelis Ratuwulan. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perilaku konsumen dan harga dapat dianalisa dengan kajian matematis menggunakan fungsi permintaan. Fungsi permintaan ini menggunakan sudut pandang pembeli atau konsumen. Hukum permintaan adalah apabila harga produk naik, maka jumlah produk yang diminta turun dan sebaliknya. Jadi, hubungan antara harga dengan jumlah produk yang diminta merupakan hubungan berlawanan arah atau terbalik, sehingga gradien atau kemiringan dari grafik fungsi permintaan akan selalu negatif atau miring ke kiri. Permintaan terhadap suatu barang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain harga barang tersebut, harga barang lain, pendapatan, dan selera. Keterkaitan antara permintaan suatu barang dengan faktor lain dapat digambarkan dalam sebuah fungsi. Hubungan antara harga barang dan jumlah yang diminta adalah negatif. Fungsi permintaan Q sama dengan A min BP atau P sama dengan A min BQ. Q jumlah barang, A koefisien, A konstanta, B koefisien, dan P price. Hubungan antara Q dan P adalah negatif. Syarat mutlak fungsi permintaan 1. Harus positif, 2. Harus negatif. Cara menentukan fungsi permintaan sebagai berikut. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1 atau P min P1 sama dengan P2 min P1 Q min Q per Q2 min Q1, di mana Q min Q1 per Q2 min Q2 sama dengan B. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Saat harga barang 20.000 per unitnya, permintaan surya berjumlah 2 unit. Namun, ketika harga barang 18.000 per unit, maka permintaan surya menjadi 3 unit. Pertanyaannya, berapakah fungsi permintaan surya? Baik, langsung saja kita jawab. Pertama, diketahui Q2 sama dengan 3. P2 sama dengan 18.000. Q1 sama dengan 2. P1 sama dengan 20.000. Kita hitung memakai persamaan garis lurus. Q min Q1 atau Q2 min Q1 sama dengan P min P1 atau P2 min P1. Q2 per 3 min 2 sama dengan P min 20.000 atau 18.000 dikurangi 20.000. Min 2000 Q sama dengan P min 24.000. Q sama dengan 12 dikurang 0,005 P. Dengan begitu, fungsi permintaan surya yakni Q12 dikurang 0,005 P. Apabila harga barang Rp 16.000, maka Q sama dengan 12 dikurang 0,005 16.000 sama dengan 4. Baik, selanjutnya fungsi penawaran. Fungsi penawaran yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan harga produk dengan jumlah produk yang ditawarkan. Dalam fungsi penawaran menggunakan sudut pandang penjual. Fungsi penawaran oleh produsen digunakan untuk menganalisa kemungkinan-kemungkinan jumlah barang yang akan diproduksi.
Sesuai hukum penawaran, jika harga produk naik dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan, maka jumlah produk yang ditawarkan akan naik. Dan sebaliknya, jika harga produk turun, jumlah produk yang ditawarkan juga turun. Penawaran terhadap suatu barang dipenuhi oleh berbagai faktor, antara lain harga barang tersebut, teknologi, pajak, dan subsidi. Untuk mengetahui keterkaitan antara penawaran suatu barang dengan faktor-faktor lain dapat digambarkan ke dalam sebuah fungsi. Hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah yang ditawarkan adalah positif. Fungsi penawaran Q sama dengan A plus BP atau P sama dengan A plus BQ. Hubungan Q dan P positif untuk penawaran. Syarat mutlak fungsi penawaran: 1. A boleh positif, boleh negatif. 2. B harus positif. Cara menentukan fungsi penawaran adalah sama dengan cara menemukan fungsi permintaan. Berikut adalah contoh soal dari fungsi penawaran. Vira sedang membuka usaha peralatan olahraga ketika pasar sedang ramai. Ia menjual produk tas gunung seharga 140.000 untuk jumlah 20 unit. Jika Vira menjual 30 unit dengan harga 160.000, tentukanlah fungsi penawarannya. Baik, diketahui Q1 sama dengan 20, Q2 sama dengan 30, P1 sama dengan 60.000, P2 sama dengan 80.000. Terapkan rumus persamaan garis lurus Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Q min 20 per 30 min 20 sama dengan P min 60.000 per 80.000 min 60.000. Q min 20 per 10 sama dengan P min 60.000 per 20.000. 20.000 Q min 400.000 sama dengan 10 P min 600.000. 20.000 Q sama dengan 10 P di min 200.000. Q sama dengan 0,005 P min 10. Jadi bisa disimpulkan bahwa fungsi penawaran Vira adalah Q sama dengan 0,005 P min 10. Baik, selanjutnya keseimbangan pasar. Pasar suatu macam barangkali dikatakan berada dalam keseimbangan apabila jumlah produk yang diminta oleh konsumen di pasar sama dengan jumlah produk yang ditawarkan produsen. Keseimbangan harga terjadi jika harga yang ditawarkan produsen sama dengan harga yang diminta konsumen di pasar. Keseimbangan pasar terjadi apabila jumlah barang yang diminta oleh pembeli atau konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Jadi rumusnya QD sama dengan QS, jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan, atau PD sama dengan PS. Harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. Baik, kita masuk ke contoh soal keseimbangan pasar. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran adalah sebagai berikut. Fungsi permintaan QD sama dengan 40 min 4P. Fungsi penawaran QS sama dengan min 20 plus 8P. Hitunglah harga dan output keseimbangan dari persamaan tersebut. Jawabannya QD sama dengan QS 40 min 4P sama dengan min 20 plus 8P. Min 4P min 8P sama dengan 10 plus 20. Min 12P sama dengan 60, P sama dengan 5. Dari nilai P sama dengan 5, kita bisa memasukkan ke persamaan QD sama dengan 40 min 4P. QD sama dengan 40 min 4, 5. QD sama dengan 40 min 20 sama dengan 20. Jadi keseimbangan tercapai saat harga Rp5 dan output sebanyak 20 unit. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.